Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayat, sadaqallahu azim wa sadaqa rasul karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah salat Isya dan tarawih as-shaimin was-shaimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah, hidayah dan juga kesempatan kepada kita semua, sehingga tak terasa kita pada malam hari ini sudah berada di malam yang ke-26 di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Kurang lebih sekitar 4 harian atau 3 harian lagi kita akan meninggalkan dan berpisah dengan bulan yang mulia dan dahsyat ini. Tema kajian kita pada malam hari ini tentang istiqomah, sebuah ungkapan dan istilah yang amat sangat gampang diungkapkan tapi amat sangat berat dilaksanakan. Karena memang istiqomah ini adalah sesuatu yang sangat mahal dan luar biasa. Pertama, istiqomah ini adalah merupakan amal yang amat sangat dicintai Allah. Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah itu adalah amal yang istiqomah, amal yang kontinuitas, walaupun amal itu sedikit. Yang kedua, istiqomah ini adalah amal yang kalau orang yang terus menerusnya, yang terus beramalnya tidak melaksanakan amalan itu disebabkan karena ketidakmampuan lagi, maka baginya terus dicatat sebagai orang yang beramal. Lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka itu adalah pahalanya tidak terputus. Misalkan kita biasa sholat berjamaah, kita tidak pernah meninggalkan jamaah kecuali karena ujur syar'i. Biasa sholat 5 waktu terus jamaah terus. Suatu saat dia tidak bisa berjamaah karena ujur syar'i, karena dia sakit kah? Karena mungkin dia di perjalanan dan memang tidak ada kesempatan dia untuk berhenti berjamaah. Maka tetap orang itu dicatat oleh Allah sebagai orang yang berjamaah. Dia biasa sedekah ketika dia misalkan masih jadi karyawan, ketika dia misalkan masih memiliki rezeki, dia sedekah terus. Tidak pernah berhenti. Suatu saat memang dia tidak punya sama sekali untuk disedekahin, maka tetap dicatat oleh Allah dia orang yang terus bersedekah. Lahum ajrun ghairu mamnun. Baginya pahala yang tidak ada putus-putusnya. Dan ternyata istiqomah ini pun adalah amalan yang bisa dibanggakan di hadapan Allah. Bahkan tidak sedikit orang masuk surga Allah melalui jalur istiqomah, jalur prestasi karena amalannya. Terkait dengan ini ada sebuah kisah yang diabadikan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan kisah ini pun hadisnya ditulis oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya. Pada masa dulu ada 3 orang pemuda yang melakukan perjalanan. Kemudian mereka dalam perjalanan itu masuk ke dalam sebuah gua. Di dalam gua itu ternyata mulut guanya tertutup dengan batu yang besar, sampai mereka bertiga tidak bisa keluar dari gua itu.
Dan saat itu nggak ada telepon, nggak ada handphone, Pak. Mau minta tolong ke siapa juga susah, bingung. Kalau sekarang kita terjebak di kamar mandi, pegang handphone, tinggal telepon orang luar gitu. Ini terjebak dalam gua, kemudian ada batu besar menutupi mulut gua sampai mereka tidak bisa keluar. Dalam kondisi yang seperti itu, mereka bertiga ini diskusi, musyawarah. Gimana caranya kita bisa keluar dari gua ini? Didorong bertiga itu batu nggak kelar-kelar, didorong bertiga itu batu nggak bergeser-bergeser, batunya besar, nempel. Kemudian salah seorang dari mereka itu berinisiatif, coba mari kita muhasabah. Barangkali di antara kita punya amal yang bisa dibanggakan di hadapan Allah, dan mari kita coba untuk berwasilah dengan amal yang kita kerjakan. Coba kalau begitu kamu dulu, kata yang dua itu. Coba kamu dulu kira-kira amal apa yang kamu bisa banggakan di hadapan Allah. Kemudian orang ini mengatakan, ya Allah, aku punya orang tua, yang orang tuaku ini selalu kubawakan minuman susu. Aku selalu memerah susu sendiri dan kuberikan kepada orang tuaku ini, kepada ibuku ini, dan tidak ada orang yang minum susu ini sebelum ibuku minum. Aku pun gak berani, anakku pun gak berani. Harus ibuku dulu yang minum, baru setelah itu aku. Suatu saat dia ada keperluan yang menyebabkan dia telat pulang ke rumah. Yang menyebabkan dia telat pulang ke rumah, dia perah susu dulu. Pas dia masuk ke rumahnya, ibunya sudah dalam keadaan tidur. Tetapi dia tidak berani membangunkan sampai ditunggu ibunya sampai bangun. Sampai subuh dia nungguin. Pas ketika sudah subuh ibunya bangun, baru dia berikan susu itu kepada ibunya. Padahal anaknya merengek ingin minum susu itu. Kemudian setelah ibunya, baru anaknya, baru dirinya minum susu itu. Dan dikerjakan terus bertahun-tahun dia melakukan pekerjaan itu. Wahai Allah, jika itu ikhlas kulakukan karena Engkau, kukerjakan demi untukmu, semata-mata tolong keluarkan kami dari gua ini, wahai Allah. Batu itu bergeser, Pak. Bergeser. Pas udah batu bergeser, mereka bertiga mencoba keluar. Ternyata belum cukup untuk bisa keluar karena geserannya, bolongnya masih terlalu kecil. Kemudian ditunjuk sekarang kamu, pihak yang kedua. Yang kedua itu mengatakan, wahai Allah, aku dulu punya karyawan banyak. Setiap gajian mereka dapat gajian. Tapi ada satu karyawan yang gak pernah ngambil gajinya sampai dia keluar dari pekerjaannya. Sampai dia keluar dari pekerjaannya, dari perusahaan. Sampai-sampai setelah dia keluar itu, aku nggak berani ngambil gajinya, melainkan gajinya ku kembangkan. Dibelikan ladang, dibelikan unta, dibelikan sapi, dibelikan kambing. Dikembangkan sama bosnya ini. Suatu saat ini si karyawan ini balik lagi datang ke situ, mau nagih uangnya, mau nagih gaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai tuan, iya. Aku dulu pernah kerja di sini dan tidak pernah ngambil gaji. Sekarang aku datang kemari mau mengambil gajiku yang dulu aku kerja di sini, tidak pernah aku ambil. Si bosnya itu bilang, ambil, itu ladangmu yang luas, kambingmu yang banyak, sapimu yang banyak, itu semuanya milik kamu. Kata si karyawan itu, bos, jangan ngeledek, kenapa? Masa buruh gaji sampai kayak begitu? Itu gajimu yang tidak pernah kau ambil, kau kembangkan sampai ambil semuanya, dan aku tidak mau ngambil sedikit pun karena bukan hak. Senangnya luar biasa si karyawan itu. Sampai si bos ini mengatakan, wahai Allah, jika aku itu lakukan karenamu dan terus menerus bertahun-tahun melakukan itu, bebaskan kami, keluarkan kami dari gua ini. Batu itu pun bergeser lagi, bergeser. Tiga orang ini mencoba keluar, tidak bisa juga. Karena jalannya, karena bolongnya belum terlalu besar. Kemudian semuanya yang berdua, tinggal giliran kamu. Kamu yang menentukan kita apakah bisa terbebas dari gua ini atau tidak. Yang ketiga ini bingung. Punya kebaikan apa ya?
Karena dia nggak punya kebaikan kan, dia mencari-cari. Masa sih orang tidak pernah punya kebaikan sama sekali? Bingung dia. Apa yang terjadi? Dia teringat, wahai Allah, aku pernah suka kepada seseorang. Yang seseorang itu cantik, aku suka. Bertahun-tahun aku memendam suka itu. Pernah juga aku ungkapkan kesukaanku kepada gadis itu, tapi dia nolak. Tapi terus aku tungguin. Suatu saat dia pasti akan bisa kudapatkan. Suatu saat si gadis ini, Pak, tertimpa masalah besar, hutang yang sangat besar keluarganya. Kemudian si gadis ini terpaksa datang kepada orang itu. Dan dia mau meminjam uang, tapi orang ini tidak meminjamkan. Aku berikan 120 dinar. Cuma-cuma untuk kamu, tapi asal satu syarat, engkau mau tidur bersamaku. Terpaksa si gadis itu tidur dengan orang ini. Dalam kondisi ketika tidur, dia sudah mau melakukan perzinahan, si gadis itu mengatakan kepada orang ini, wahai Tuhan, ingat, aku adalah orang yang tidak halal bagimu. Dan ini adalah perbuatan dosa yang akan menyebabkan Allah murka kepadamu. Dengan perkataan itu, si orang ini ketakutan luar biasa. Dia tinggalkan 120 dinarnya, diserahkan, ambil. Aku ridho kepadamu, aku takut kepada Allah. Dia tidak jadi melakukan kemaksiatan, padahal sudah dipendam bertahun-tahun. Dia ajukan kepada, wahai Allah, jika perbuatanku itu ikhlas semata-mata karena engkau, bebaskan aku ini dari gua ini. Bergeser batu besar itu, kemudian mereka bertiga bisa keluar dari gua itu. Ini istiqomah. Istiqomah itu dijadikan amalan andalan. Bahkan ini bisa dijadikan sesuatu yang bisa kita andalkan kepada Allah ketika kita mengalami kesulitan yang besar. Jangankan di akhirat, di dunia pun Allah berikan hal seperti itu. Makanya di dalam surat yang ke-41 yang saya bacakan di ayat 30 itu, ya, ayat 31, bahwa istiqomah itu sangat dahsyat. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Dia ajak, dia teguh pendirian dengan keimanannya itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Turun kepada mereka para malaikat yang menyatakan jangan khawatir dengan masa depanmu nanti setelah ini. Jangan bersedih dengan masa lalumu. Allah telah janjikan kepadamu surga. Dalam ayat ini, dalam tafsir As-Sa'di dan juga Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan tatanazzalu alaihimul malaikah adalah malaikat yang datang kepada orang yang istiqomah tadi dalam keimanan sebelum datangnya malaikatul maut. Jadi orang yang beriman dan istiqomah sebelum didatangi malaikat maut yang akan mencabut nyawanya, itu ternyata ada malaikat duluan yang datang menenangkan kondisi dirinya. Allah takhafu, janganlah kau khawatir. Kata Imam Qurtubi, kalau khawatir, kalau takut terkait dengan masa depan. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Kalau sedih terkait dengan masa lalu. Makanya kalau kita ingat masa lalu sedih gitu. Masa lalu yang kadang-kadang kurang menyenangkan sedih. Kalau khawatir dengan masa depan. Allah takhafu wala tahzanu. Jangan khawatir dengan masa depan yang akan kau hadapi setelah ini. Jangan sedih dengan masa lalumu. Jangan sedih dengan keluargamu yang akan kau tinggalkan setelah ini. Untukmu di masa depan Allah siapkan surga. Untuk keluargamu yang kau tinggalkan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bayangkan Pak, sampai seperti itu orang istiqomah itu. Untuk keluargamu, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Kami para malaikat berdasarkan utusan Allah yang akan membimbing, yang akan menjaga, yang akan melindungi, yang akan memelihara keluarga-keluargamu dalam kehidupan dunia, terlebih nanti dalam kehidupan akhirat. Masya Allah. Makanya istiqomah dalam ayat ini yang keempat, istiqomah orang yang akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jadi berat memang istiqomah. Satu, dia amal yang paling disukai Allah. Dua,
dia adalah amalan yang kalau dikerjakan terus menerus dan kita suatu saat tidak bisa mengerjakan, pahalanya terus ngalir. Yang ketiga, dia amalan yang bisa dibanggakan dan diandalkan di hadapan Allah. Yang keempat, orang istiqomah wafatnya pasti husnul khotimah. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan aktivitas amal soleh yang baik ini di bulan Ramadan, kita lanjutkan di luar Ramadan. Jamaahnya kita lanjutkan di luar Ramadan, tilawahnya kita lanjutkan di luar Ramadan, puasanya kalau perlu Senin Kamis kita lanjutkan di luar Ramadan, sedekahnya kita lanjutkan di luar Ramadan, ramahnya, baiknya, bisa mengendalikan dirinya kita lanjutkan di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Itulah istiqomah. Gimana caranya? Yang pertama, kita harus punya cara pandang yang benar tentang amal. Cara pandang yang benar tentang amal, pertama kita butuh amal, bukan amal yang butuh kita. Kita butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Jadi kalau kita ngerasa butuh terhadap amal, Pak, insya Allah kita bisa istiqomah dalam beramal. Kita kan selama ini kan seolah-olah amal yang butuh kita, Pak. Allah yang butuh kita seolah-olah. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipanggil Allah jam 12, datangnya jam setengah 2. Udah gitu pun nggak datang ke rumah Allah, Allah suruh datang ke rumah kita. Udah datang dipanggil Allah jam 12, datang 1 jam kemudian. Udah begitu pun kita memenuhi 1 jam kemudian, bukan datang ke rumah Allah, Allah suruh datang ke rumah kita. Sholat di rumah, sholat di rumah kan intinya kita suruh Allah datang ke rumah kita. Jadi seolah-olah yang butuh kepada Allah itu bukan Allah bukan kita butuh Allah, tapi Allah seolah-olah butuh Allah. Udah datangnya telat, pas udah gitu Allah datang aja ke rumahku nanti. Seolah-olah Allah yang butuh kita, padahal kita yang butuh Allah. Sama kayak kita misalkan butuh buang hajat, kita butuh makan, kita butuh dokter, kita datang ke dokter, ngantri pun kita tungguin gitu. Jadi yang pertama tanamkan bahwa kita butuh amal, kita butuh Allah, kita butuh sorga, kita butuh pengampunan dosa. Maka yang pertama supaya bisa istiqomah, pertama adalah paradigma kita tentang amal rubah. Kita yang butuh amal, bukan amal yang butuh kita. Kita butuh Islam, bukan Islam yang butuh kita. Kita butuh masjid, bukan masjid yang butuh kita. Ada kita, tidak ada kita, masjid tetap tegak. Ada kita, tidak ada kita, sholat jamaah tetap berjalan. Ada kita, tidak ada kita, Islam akan tetap eksis di dunia ini. Kita yang butuh itu. Yang kedua, beramal berdasarkan ilmu, Pak. Kenapa orang yang sedang kena sakit, Pak, itu rutin kadang-kadang minum obat, Pak, 3 kali sehari dijadwal, bahkan sama dia bikin alarm, Pak. Kenapa? Karena mungkin dia tahu tentang khasiat obat. Inilah kita nggak jadi masalah sebetulnya mengkaji tentang fadhailul amal, keistimewaan amal, keutamaan amal. Kaji tentang keutamaan puasa, keutamaan baca Quran, keutamaan sholat berjamaah. Enggak apa-apa kita kaji. Kenapa? Karena semakin banyak tahu kita tentang khasiat amal, tentang fungsi amal, tentang manfaat amal, semakin terdorong kita untuk melakukan amal. Kita mau minum obat walaupun pahit, Pak, tetap terdorong minum. Kenapa? Karena tahu khasiatnya, tahu manfaatnya. Jadi nggak jadi masalah kita kaji tentang amal-amal, keutamaannya, khasiatnya, fadilahnya, terus. Kenapa? Karena kita tahu tentang khasiat amal, fadilah amal, menyebabkan kita terdorong untuk terus beramal. Dan yang ketiga, supaya kita bisa istiqomah, yuk kita berjamaah. Cari komunitas yang saling mendukung, yang saling mensupport kita di dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan anugerah istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita wafat husnul khotimah, dan walaupun kita tidak mengerjakan dan tidak mampu mengerjakan kebaikan, Allah tetap berikan pahala yang mengalir. Karena kita tidak mengerjakan karena tidak mampu, bahkan bukan karena ketidakmampuan. Demikian barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.